Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Teti dalam mata pelajaran kimia kelas 10. Pada pertemuan ini, Ibu akan mengulas mengenai hakikat ilmu kimia, peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, metode ilmiah, dan alat serta bahan kimia di laboratorium. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa materi atau zat benda itu dapat mengalami perubahan bentuk, perubahan susunan partikel, sehingga mempengaruhi sifat-sifat berbeda dari bentuk dan sifat asal atau semula. Seperti contohnya, dalam gambar dilihat ada kertas yang terbakar. Kalau kertas dibakar, ya, dilihat di kertas terbakar, setelah terbakar akan terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah dibakar. Beda dengan lilin yang menyala. Lilin kalau menyala dan terbakar akan tetap saja menjadi lilin yang habis, tapi zatnya tetap adalah lilin. Kemudian peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Salah satu contohnya adalah dalam bidang kedokteran, penggunaan obat-obatan dari zat kimia untuk bagian farmasi yang untuk membantu penyembuhan beberapa penyakit dari para pasien. Kemudian contoh yang lain adalah dalam bidang industri. Salah satunya adalah industri tekstil yang menghasilkan kain, dan beraneka dari kain itu bisa dijadikan beraneka jenis pakaian. Nah, selain itu banyak juga peranan ilmu kimia dalam sehari-hari. Ada dalam bidang pertanian, kemudian bidang peternakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode ilmiah sebenarnya ini kalian sudah mengenal cukup lama. Mungkin di SMP juga sudah pernah tahu langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, kemudian mengkaji teori, melakukan observasi terkait masalah yang akan dipecahkan, atau bisa juga di sini adalah studi literatur untuk mencari literasi mengenai masalah yang akan dipecahkan. Kemudian membuat hipotesis, simpulan sementara dari permasalahan yang ada, diambil kesimpulannya. Di sini kalian bisa melihat menyimpulkan. Setelah itu baru kalau sudah mengambil simpulan sementara, kita ambil atau merancang eksperimen untuk menguji simpulan sementara, atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Nah, dari eksperimen kalian dapat menghasilkan data. Data itu bisa diolah, kemudian dianalisis. Setelah diolah dan dianalisis, kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa suatu permasalahan itu dari simpulan sementara, kemudian setelah ada eksperimen, setelah data dianalisis, baru diambil kesimpulan. Dari simpulan sudah semuanya, baru dilaporkan hasil penelitiannya. Itu adalah metode ilmiah. Kita akan lanjutkan mengenal peralatan dan bahan kimia di laboratorium. Nah, bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, kalian mungkin sudah pernah mengenal. Ada gelas kimia, ada labu Erlenmeyer, kemudian ada tabung reaksi. Nah, peralatan kimia di laboratorium ini digolongkan berdasarkan bahan dasar dan dari alat-alat tersebut. Ada alat yang berasal dari bahan gelas atau kaca seperti tabung reaksi, labu Erlenmeyer, kaca arloji. Pada umumnya untuk peralatan laboratorium kimia pada umumnya itu dan kebanyakan terbuat dari gelas atau kaca. Ada juga alat yang terbuat dari plastik, ada gelas ukur atau botol semprot cuci. Kemudian alat yang terbuat dari kayu, ada rak tabung reaksi, kemudian ada penjepit tabung reaksinya. Dan ada juga alat-alat yang terbuat dari besi, yaitu contohnya statif atau kawat kasa untuk membakar spiritus. Nah, kita lihat mengenai bahan kimia di laboratorium. Biasanya bahan kimia yang ada di laboratorium itu diberi tanda
Kenapa diberi tanda atau diberi simbol? Yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan selama bekerja di laboratorium. Simbol bahaya itu berupa piktogram dengan tanda hitam pada belakangnya dan latar belakang orange. Misal seperti ini, ada tandanya eksplosif, berarti bahan kimia itu mudah meledak. Atau ini tandanya ada api, berarti bahan kimia tersebut mudah terbakar. Ada juga yang tanda, misalnya ini ada ceceran yang menimpa sarung tangan, berarti bahan kimia itu bersifat korosif. Atau yang ini yang ada tanda segitiganya, ini menunjukkan bahwa bahan kimia itu bersifat radioaktif. Nah, untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, biasanya kalian kalau masuk laboratorium kimia diharuskan mengenakan jas praktikum, sarung tangan, kacamata. Kemudian di dalam laboratorium itu tidak makan, tidak minum, dan bergurau di laboratorium. Yang ketiga, bisa kalian cari sendiri, silakan ditambahkan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.